Selamat datang kembali di channel Info 1 Aspal. Berita highlights MotoGP pertama hari ini yang kami sampaikan datang dari pembalap MotoGP tim Monster Energy Yamaha, yakni Valentino Rossi, yang memberikan jawaban cukup mengejutkan saat ditanya wartawan bagaimana bila posisinya sebagai rider pabrikan dipertahankan oleh Yamaha. Tentunya kemungkinan ini akan sedikit membuat panik Vinales dan Quartararo, yang pasti salah satu dari mereka harus dikorbankan. Berita selanjutnya datang dari pengamat MotoGP, Carlo Pernat, yang memprediksi bahwa Marquez akan sangat kesulitan di MotoGP musim ini. Jangankan menjadi juara dunia, untuk finish di ranking 3 besar saja adalah hal yang mustahil bagi Marquez. Manajer tim Petronas Yamaha SRT, Razlan Razali, mengakui sirkuit Red Bull Ring tidak cocok untuk motor Yamaha. Akan tetapi, dia tidak mau menyerah hanya karena ketidakcocokan tersebut. Bagaimana berita selengkapnya? Langsung saja simak berita MotoGP berikut ini. Pembalap MotoGP dari tim Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, memberikan jawaban saat digoda bisa bertahan di tim pabrikan Yamaha. Valentino Rossi menunjukkan penampilan gemilang saat menjalani MotoGP Austria 2020 di sirkuit Red Bull Ring akhir pekan kemarin. Rossi pun sukses finish di posisi kelima walaupun memulai balapan dari urutan ke-12. Pencapaian Valentino Rossi itu menjadi yang terbaik di antara pembalap Yamaha. Padahal, ketika pembalap Yamaha lain, Maverick Vinales, Franco Morbidelli, dan Fabio Quartararo memulai balapan di depan Valentino Rossi. Setelah keberhasilan menjadi pembalap Yamaha terbaik, Rossi kemudian digoda oleh wartawan. Saat ditanya kemungkinan seperti itu, pembalap Italia itu menjawab sambil tertawa. "Saya minta maaf karena saya bakal pergi. Jika saya bertahan, itu akan lebih santai. Saya juga tidak tahu apakah semua ini bisa berubah," kata Rossi. "Saya mencoba untuk mengajak teknisi terbaik seperti yang sudah ada di tim pabrikan ke destinasi selanjutnya. Saya takut sudah terlambat untuk berbenah. Siapa tahu, pada balapan selanjutnya saya bisa menang," kata Rossi sambil tertawa. Rossi sudah pasti memutuskan menunda pensiun dan tetap mengikuti balapan tahun depan. Walaupun saat ini dia masih melakukan negosiasi dengan tim satelit Yamaha sebagai tempat selanjutnya. Rossi kemudian berbicara tentang balapan di sirkuit Red Bull Ring. Dia menyoroti situasi motor YZR M1 yang masih memiliki kekurangan cukup banyak perihal kecepatan. "Ini trek yang sulit bagi kami. Meraih waktu lap tercepat dalam kualifikasi adalah kelebihan. Tetapi dalam balapan kami sangat menderita," ujar Rossi. "Top speed tidak pernah menjadi titik kuat bagi Yamaha. Sekarang kami benar-benar kalah dalam banyak hal dan semuanya menjadi kritis," ujarnya lagi. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, nampaknya punya pemikiran sendiri soal Marc Marquez yang masih harus absen hingga seri di Misano. Kecelakaan Marquez pada seri pertama MotoGP 2020 lalu nampaknya memang bakal berbuntut panjang pada karir The Baby Alien musim ini. Tiba-tiba secara heroik dikabarkan langsung menggilas balapan seri kedua, akhirnya Marquez harus tunduk dengan tubuhnya. Lebih parah lagi, kini Marquez dinyatakan paling bisa kembali membalap pada seri Misano bulan September mendatang.
Marquez yang terpaksa kecolongan 5 seri balapan tersebut dinilai sangat kritis oleh Carlo Pernat. Tidak tanggung-tanggung, Pernat bahkan memprediksi jangankan untuk meraih juara dunia, bisa finish di ranking ketiga besar saja adalah hal yang sangat mustahil bagi Marquez. Tidak hanya ketinggalan poin yang cukup jauh di saat seri yang kian menipis saja, Pernat juga melihat cedera Marquez yang cukup parah jadi ajuan prediksinya. Marquez tidak akan finish di tiga besar pada juara dunia kali ini, ungkap Pernat. Walaupun dia tetap bakal berusaha memenangkan balapan sebanyak yang dia seperti dia tidak mempedulikan para rivalnya, tapi kita harus berhati-hati. Karena setelah cederanya kemarin, karir Marquez dalam bahaya. Tidak heran jika Pernat merasa demikian. Pasalnya keputusan Marquez yang tetap membalap pada seri MotoGP Andalusia kemarin memang terkesan agak pelik. Dalam kondisi babak belur itu, kemungkinan seorang rider bisa pulih dengan cepat dan berani membalap hanya dalam waktu seminggu memang tergolong kecil. Andai keputusan pelik itu kembali diambil Repsol Honda, memang Marquez sendiri yang bisa saja mengorbankan tangan dan karirnya. Terlepas dari prediksi suram Pernat soal Marquez tersebut, sebenarnya saat ini angin segar mulai kembali berhembus ke pedok Honda. Meski belum bisa mencolong podium, setidaknya performa pembalap-pembalap Honda kini kian meningkat dalam beberapa seri terakhir MotoGP. Jika kondisi ini tetap bisa dipertahankan atau justru dinaikkan, seharusnya Honda tidak perlu memaksa Marquez kembali terlalu terburu-buru menggenjot motornya. Dan tentunya, mereka harus ikhlas tidak mendapatkan hasil menawan pada musim ini. MotoGP Austria 2020 berakhir buruk untuk pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo. Dia hanya mampu menyegel posisi ke-8 pada balapan yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring tersebut. Manajer tim Petronas Yamaha SRT, Razlan Razali, mengakui sirkuit Red Bull Ring tidak cocok untuk motor Yamaha. Akan tetapi, dia tidak mau menyerah hanya karena ketidakcocokan tersebut. Razali beranggapan timnya perlu menilai dan meninjau ulang apa yang terjadi terhadap Quartararo di sirkuit Red Bull Ring. Kami tahu trek ini sulit bagi Yamaha, tapi saya pikir kami perlu menilai dan meninjau apa yang terjadi dengan Quartararo. Dengan begitu, kami bisa mempersiapkan balapan pada akhir pekan ini. Dan semoga bisa melakukan perbaikan, kata Razali. Walaupun gagal meraih hasil apik pada akhir pekan lalu, Quartararo masih aman berada di puncak klasemen sementara. Koleksi 67 poin membuat El Diablo kukuh di posisi pertama dengan selisih cukup tipis yakni 11 poin dari posisi kedua yang dihuni oleh Andrea Dovizioso. Demikianlah informasi terkini seputar MotoGP. Jangan lupa tonton video yang lagi hits yang ada di sebelah kanan dan video terbaru di sebelah kiri ya guys. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe channel Info 1 Aspal ini ya. Karena subscribe itu gratis, tinggal klik doang.